Udah tahu Oppo A1K? Kalau kalian belum tahu mengenai Oppo A1K ini, kita akan bahas apa aja yang wajib kamu ketahui di Oppo A1K ini. Hai Gadget Lover, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Udah lama sekali ya nggak ketemu Mbak Gadget. Jadi Oppo A1K ini dibanderol dengan harga Rp1.799.000. Dan hal apa aja yang perlu kamu ketahui mengenai Oppo A1K ini? Jadi sebelum kalian memutuskan untuk membeli Oppo A1K ini, kalian wajib dulu nonton hal apa aja yang wajib kalian ketahui mengenai Oppo A1K ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik thumbs up, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk di-share video dari channel YouTube Gadget Empire. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Oppo A1K ini, kita unboxing dulu dapat kelengkapan apa sih di dalam box Oppo A1K ini. Oke, di sini kalian bisa lihat di logo depannya juga sudah ada gambar dari Oppo A1K-nya dan ada logo Oppo juga berwarna hijau, dan di belakangnya itu ada tulisan mengenai keterangan dari handphone A1K ini. Dia menggunakan layar 6,1 inch HD Plus water drop screen dengan ROM 32GB dan baterainya ini 4000 mAh. Juga menggunakan ColorOS 6 berbasis Android 9.0. Dan yang Mbak Gadget dapat ini adalah warnanya merah. Oke, langsung aja kita buka. Bismillah. Oke. Seperti biasa, box pertama ada SIM ejector, ada silicone case, kartu garansi, dan petunjuk penggunaan. Dan ini dia device-nya. Aku dapat warna merah, ini keren sekali. Kebetulan warna merah adalah warna favoritnya Mbak Gadget ya. Ini dia device-nya, ini keren banget. Kameranya hanya ada satu plus lampu LED flash-nya ya untuk foto-foto malam lah ya. Dan di sini ada tulisan Oppo. Nih, ini aku copot aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih keren kayaknya kalau dicopot. Warna merahnya itu doff gitu, tapi tidak gampang meninggalkan jejak jari gitu. Feel untuk di genggaman itu tuh enak banget. Pokoknya ini nanti aku akan bahas mengenai Oppo A1K ini secara detail ya setelah kita unboxing ini. Selanjutnya aku dapat kepala charger, dan ini 5 volt 2 ampere. Jadi ini belum full fast charge, tapi ini udah lumayan cepet lah ya. Oke, selanjutnya aku cuma dapat kabel micro USB, dan aku nggak dapat handsfree. Oh, aku baru sadar nih, baru memperhatikan banget, ternyata di handphonenya ini sudah disertakan juga di paket pembeliannya itu anti gores ya. Jadi di paket pembeliannya itu sudah ada screen protector dan silicone case-nya ini. Jadi ini udah paket komplit dari Oppo A1K ini. Kita coba pasang ya. Aku seneng banget kalau beli handphone yang di paket pembeliannya udah komplit begini. Jadi ini benar-benar pengalaman pribadi banget. Kemarin ada salah satu handphone aku yang gak dilengkapi dengan silicone case, dan itu susah banget untuk mendapatkan silicone case karena dia baru banget, dan itu jatuh dan ya wassalam lah ya, pecah. Jadi aku sangat seneng, sangat mendukung produsen handphone yang di paket pembeliannya langsung menyertakan silicone case atau screen protector seperti ini. Oke, itu aja yang aku dapat di paket pembelian Oppo A1K ini. Langsung aja kita bahas hal apa aja yang perlu kalian ketahui mengenai Oppo A1K ini sebelum kalian beli. Yuk kita bahas secara lengkap. Kita mulai dari desain. Oppo A1K ini mempunyai desain yang mirip sama Oppo A5s, terlepas dari gak adanya sensor fingerprint dan single rear camera. Desainnya sleek, simple, dan punya bobot yang ringan, yaitu 170 gram saja. Bodi belakangnya berbahan plastik yang finishingnya halus banget. Enak buat digenggam satu tangan dan ukurannya pas buat anak muda. Hal yang menarik ada di layarnya, menggunakan layar berukuran 6,1 inch dengan desain dewdrop notch yang kecil. Screen to body rasionya cukup lebar, yaitu 80,1%.
punya resolusi HD+ dengan spek rasio 19,5:9. Yang Mbak Gadget suka dari Oppo A1K ini adalah di layarnya ini ternyata dia sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Jadi ini udah oke banget ya dengan harga 1,7 jutaan dan memiliki layar yang sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 3 itu udah worth it banget menurut Mbak Gadget. Layarnya sendiri menggunakan layar IPS yang cukup jernih dan viewing angle yang juga lebar. Untuk nonton YouTube, buka-buka sosmed, atau main game cukup nyaman. Dan di notch-nya yang kecil ini ternyata terdapat kamera selfie 5 megapiksel dan ada juga speakerphone-nya. Sekarang Mbak Gadget akan coba untuk menggunakan kamera selfie 5 megapikselnya. Nah, di kamera selfie-nya ini juga disematkan AI Beauty untuk kita atur level kecerahan wajah. Kita akan coba ini. Aku akan coba untuk menggunakan portrait modenya. Kita akan coba lihat hasil bokehnya. Nah, meski dia memiliki satu lensa, ternyata hasil bokehnya bagus banget. Ini di hasilnya. Ini keren banget dan rapi banget sih kalau menurut aku ya kalau untuk menggunakan satu lensa. Nah, untuk pengambilan video dengan menggunakan kamera depannya ini dia sudah support sampai 1080p. Jadi buat kalian yang hobi ngevlog, Mbak Gadget rasa ini udah oke banget buat dijadikan daily driver sebagai media untuk kalian menjadi konten kreator di sosmed. Hey Gadget Lover, ini adalah hasil pengambilan kamera depan menggunakan Oppo A1K dan ini 1080p ya. Kamera belakangnya menggunakan lensa 8 megapiksel dengan aperture f2.2 yang dilengkapi juga dengan HDR, autofocus, makro dan juga continuous foto dan video. Di samping kameranya ini terdapat LED flash. Dan meski punya single kamera, hasil foto bokehnya bisa dibilang cukup bagus karena bantuan SoC Helio P22-nya ini. AI Beauty juga bisa diaktifkan dengan menggunakan kamera belakangnya ini. Untuk perekaman video mendukung hingga resolusi Full HD video. Dan meski belum ada OIS atau AIS, pengambilan videonya bisa dibilang masih cukup stabil buat bikin konten sosial media. Sekarang kita beralih ke performa. Oppo A1K hadir dengan SoC MediaTek Helio P22 yang punya arsitektur 12 nanometer. Punya kecepatan 2.0 GHz octa-core prosesor yang dibagi menjadi 4 performance core dan 4 efisiensi core. Performa dari Oppo A1K ini cukup mumpuni untuk dipakai sehari-hari. Dilengkapi juga dengan RAM 2GB dan storage 32GB. Nyimpan foto banyak-banyak di Oppo A1K ini nggak khawatir karena storage internalnya cukup lega. Tapi kalau kalian rasa kurang, bisa menambahkan micro SD hingga 256GB tanpa harus khawatir bakalan mengorbankan salah satu SIM card karena Oppo A1K ini sudah menggunakan triple slot SIM card tray. Main game PUBG mentok di settingan graphic balance dengan frame rate medium. Karena mempunyai layar IPS yang jernih dengan refresh rate 60Hz, main PUBG di Oppo A1K ini masih terbilang cukup nyaman. Yang Mbak Gadget suka dari Oppo A1K ini adalah baterainya yang cukup besar, yaitu 4000 mAh. Nonton video YouTube dengan resolusi HD, full brightness, dan full audio selama 10 menit cuma berkurang 4% saja. Baterai ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Smart Management sehingga smartphone bisa tahan hingga 17 jam dalam pemakaian normal dalam sekali pengisian. Nah, apa sih bedanya dengan Oppo A5s? Nah, di Oppo A5s dia memiliki fingerprint, tapi di Oppo A1K ini dia tidak memiliki fingerprint. Jadi dia hanya memiliki face unlock dan Mbak Gadget akan coba face unlocknya ya. Nah, menurut Mbak Gadget, untuk face unlocknya ini lumayan kenceng, tapi sayangnya dia tidak memiliki wake screen. Untuk range harga 1,7 jutaan, Oppo A1K ini sudah cukup canggih dengan fitur yang dihadirkan dan performa yang bisa diandelin. Hadir dengan ColorOS 6.0 terbaru berbasis Android 9 Pie, banyak fitur menarik yang bakal bisa membantu kamu buat selalu aktif. Dengan adanya interface versi terbaru, ada sederet fitur canggih yang telah dihadirkan.
Di antaranya Smart Driving, Smart Board, dan Smart Assistant. Dengan Smart Driving, berkendara akan lebih aman dan nyaman. Notifikasi akan dibatasi dan hanya mengizinkan panggilan masuk dari kontak yang kita daftarkan saja. Dan ketika ada panggilan masuk dalam keadaan riding mode, akan muncul tombol besar untuk mengangkat telepon dengan mudah dan cepat. Buat kamu yang suka nonton sambil chatting, fitur Smart Bar-nya ngebantu banget. Pas nonton YouTube, ada chat masuk, kita nggak perlu menutup atau mempost video dan bisa langsung jawab chat di floating Windows-nya. Ada juga fitur Smart Assistant yang memanfaatkan layanan Google Assistant untuk melakukan beberapa fungsi hanya dengan perintah suara. Jadi tanpa pegang handphone, kita bisa menjalankan beberapa fungsi di Oppo A1K ini. Kalau kita bandingin sama Oppo A3s yang punya SoC Snapdragon 450, Oppo A1K dengan MediaTek Helio P22 ini punya SoC yang lebih kencang yaitu 2 GHz. Lebih irit daya karena punya arsitektur chipset lebih kecil yaitu 12 nanometer. Dan meski kamera belakangnya cuma satu alias single kamera, hasil foto bokehnya nggak kalah bagus karena bantuan kemampuan AI dari MediaTek Helio P22. Dan satu lagi nih yang sangat Mbak Gadget sayangkan adalah baterainya berkurang. Kalau di Oppo A3s dan A5s itu baterainya 4230. Nah di Oppo A1K ini hanya 4000 mAh, jadi lumayan berkurang banyak ya. Tapi karena dia memiliki SoC yang lebih irit daya, jadi menurut Mbak Gadget ya fine-fine aja lah untuk dipakai sehari-hari. Nah jadi bagaimana menurut kalian para gadget lover mengenai Oppo A1K ini? Apakah worth it untuk dibeli dengan harga 1,7 jutaan? Kritik, saran, komentar masih Mbak Gadget tunggu di bawah mengenai Oppo A1K ini. Dan nanti kita akan kupas tuntas lagi mengenai produk gadget yang lain lagi ya. Makanya kalian jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik thumbs up, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat updatean terus dari Gadget Empire. Dan jangan lupa untuk di-share juga di sosial media kalian. Oke, Mbak Gadget pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video berikutnya. Dah.